diselidiki dan diketahui. Kalau dua agama ini salah satunya ada yang kemudian titisan dari iblis. Saya yakin kalau agama yang lain tuh udah jelas tuh, itu nggak masuk dalam hitungan. Tapi dua agama ini, salah satu di antara dua agama ini ada ajaran iblis di dalamnya. Nah sekarang mari kita lihat, agama mana, ajaran mana yang doyan darah. Ada ajaran mana yang doyan penyembahan terhadap roh-roh. Ajaran mana yang doyan penyembahan terhadap makhluk. Itu dulu. Ajaran mana yang ajarannya tidak rasional. Nah ini penting untuk dikaji supaya kita tahu, supaya kita sampai kepada pucuk tertinggi, yaitu esensi kebenaran yang berasal dari Sang yang Maha Benar. Demikian sementara, silakan. Oke, makasih Pak Juma. Buat pikiran saya terbuka ya. Gini, ketika ada orang menyembah sesuatu dan diyakininya itu adalah Tuhan, ya. Saya ulang ya kalimatnya ya. Ketika ada orang menyembah sesuatu tapi yang diyakininya itu adalah Tuhan, artinya dia menyembah Tuhan, ya. Perhatikan kalimatnya itu ya. Tetapi ada seseorang yang sujud kepada yang diyakininya itu adalah manusia, itu menyembah manusia. Saya menyembah Yesus karena saya menyembah Yesus, saya taat, saya ikuti segala perintahnya itu. Nah, saya yakini dia Tuhan. Artinya saya taat kepada Tuhan. Tetapi ada manusia, sudah tahu dia itu manusia, tapi diyakininya, ditaatinya, bahkan dicintainya melebihi dirinya. Itu sama artinya penjelasan bahwa dia taat kepada manusia. Nah, ini konteks kalimat narasinya dulu ya. Ini yang akan saya jelaskan. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah menyuruh makhluk menyembah makhluk kecuali Tuhan, Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Ya, itu nanti mungkin Pak Juma bolehlah menjelaskan kenapa Allah memerintahkan. Kita tidak mengatakan ya udah saja. Tapi bahasa Arab ada taat kan, hormati kan, ada kata hormati. Kenapa harus kata sujud? Sajadah. Ya, itu yang digunakan. Kemudian doyan darah, ya doyan darah. Sampai sekarang umat Kristen tidak pernah doyan darah Tuhannya. Tetapi setiap hari Raya Haji, Allah Subhanahu Wa Taala minta kurban darah. Tolong nanti Pak Juma jelaskan kenapa sampai sekarang masih doyan darah. Gimana itu menjelaskannya itu? Umat Kristen tidak pernah lagi korban-korban darah, menyembelih ini itu nggak ada untuk dikorbankan kepada Tuhannya. Tetapi sampai sekarang hanya umat Islam yang senantiasa mengorbankan, mengucurkan darah untuk memuji dan memuliakan Tuhannya melalui kehidupan sosial. Ya, tolong silakan Pak, silakan. Terima kasih. Lanjut Gurunda, tanggapi, mantap ini. Waduh, suaranya hilang lagi kayaknya Gurunda. Cek. Dia mendikundun dia. Mungkin jaringannya tidak bagus. Cek. 1, 2, 3 dicoba. 3, 2, 1 ada. Oke. Iya. Jadi terkait kurban hewan itu ajaran dari dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam tadinya diperintahkan korban manusia anak tunggalnya. Tapi kemudian Allah menggantikannya dengan hewan. Sekarang yang ada di hadapan kita kebalik. Yang tadinya perintahnya kurbannya hewan diganti kurbannya manusia. Ya. Ini Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Contoh saya bacakan ya supaya kita paham ini ya. Dikatakan ki yirhaq mimmeka hamakko asribar yothe pafe eloheka. Itu dikatakan apabila tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu, sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan hal yang sama. Korban itu harus hewan. Tidak boleh korbannya manusia.
apalagi Tuhan. Itu nggak boleh, itu nggak diajarkan oleh para nabi. Nah, kalau dikatakan bahwasanya umat Islam itu doyan darah Allah Subhanahu wa taala, itu doyan darah, ingat. Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, kurban harus hewan. Islam mengajarkan kurban harus hewan. Ya, Tuhannya Bani Israel mengajarkan kurban harus hewan. Lalu dari mana ajaran ini muncul kurbannya harus manusia? Apesnya manusia ini dianggap sebagai Tuhan? Ini dari mana datangnya ajaran ini? Oh, ajaran itu dari penggenapan nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan dari kitabnya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak mengimani itu? Kenapa justru orang yang di luar Yahudi yang mengimani itu? Yang lebih paham tentang kitabnya orang Yahudi siapa sebenarnya? Umat terjemahan atau mereka yang paham original teks? Nah, inilah yang perlu dipahami secara mendetail. Kalau dikatakan taat kepada manusia itu menyebabkan manusia itu taat, dikatakan menyembah kepada manusia, ingat, berarti teman-teman Kristen khususnya perempuan itu Tuhannya adalah suami. Karena mereka diperintahkan taat kepada suami sama seperti mereka taat kepada Tuhan. Kalau kita di Islam diperintahkan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan sama ketika kita itu mentaati dia sama mentaati Allah. Tidak. Dalam arti kata bahwasanya kita menuhankan dia, tidak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ketaatan kepada Allah terkait dengan perintah-perintah Allah. Ketaatan kepada Rasulullah terkait kepada perintah-perintah Rasulullah agar mendudukkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ada perintah ketaatan terhadap pemerintah. Berarti tidak ada unsur kemudian di sana bahwa ketaatan itu adalah merujuk hanya kepada esensi Tuhan. Tidak. Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan, maka Efesus 5 nomor 22, istri-istri harus taat kepada suaminya seperti dia taat kepada Tuhan. Maka apakah betul bahwa taat kepada suami itu adalah sama taat kepada Tuhannya sendiri? Ini yang perlu dipahami ya. Jadi sekali lagi saya katakan, iblis itu tidak pernah diam. Iblis itu tetap akan berkarya, menyebabkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Coba kita lihat di dalam Markus 5. Yang mencontohkan sujud menyembah kepada Yesus adalah orang yang kerasukan roh iblis. Anda baca di sana. Anda baca, Anda teliti. Di nomor 15-nya kemudian ketika orang tadi sudah tidak lagi kerasukan roh setan, roh iblis, orang tersebut tidak lagi sujud menyembah kepada Yesus. Itu acuannya. Jadi kalau sudah ada datang kebenaran kepada kita, tapi kebenaran itu ditolak, lebih mengedepankan daripada apa yang kemudian kita imani berdasarkan doktrin dan dogma, itu sama dengan iblis telah berhasil menjerat kita dengan tipu daya. Demikian sementara, silakan. Oke. Ini Pak ya, kita harus sepakat ya. Membaca gagal membaca, maka paham pun pasti gagal paham ya. Saya sudah menjelaskan tadi. Tapi Pak Juma masih tetap menggiring bahwa itu kitab Yahudi ya. Kitab Yahudi itu berbeda dengan kitab yang diterima Tuhan tapi yang menulis pada saat itu orang Yahudi. Cuman kalau orang Indonesia ada pada saat itu pasti itu ditulis oleh orang Indonesia. Kalau orang Arab ya pasti akan ditulis dengan bahasa Arab. Ya kan, jadi antara firman Tuhan dengan penulis itu harus benar-benar dibedakan. Jangan karena yang menulis orang Yahudi lalu dianggap semua itu kita orang Yahudi. Jadi kan nggak clear gitu penjelasannya ya. Itu yang sana. Jadi jangan ulangi lagi bahwa itu kitab Yahudi. Enggak. Itu kitab yang berasal daripada Tuhan ditulis orang Yahudi sehingga dia bahasanya bahasa Yahudi. Oke ya. Kemudian taat pada suami seperti ya. Tidak artinya taat pada suami artinya sama dengan taat. Nah, enggak seperti itu. Beda dengan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, itu beda. Itu nanti terdapat di dalam apalah. Saya bisa nanti tunjukkan ayatnya ya. Kemudian otoritas yang dicintai melebihi diri sendiri itu hanya otoritas untuk Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengatakan kepada manusia, saya mencintai engkau melebihi diri saya sendiri. Itu sama artinya sudah menuhankan. Makanya kami tidak pernah mencintai manusia itu melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 37, di mana dikatakan, apabila engkau lebih mencintai dirimu daripada aku, engkau tidak layak bagiku.
Karena dia sudah ingin menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan itu loh. Dialah yang layak dicintai melebihi diri sendiri. Nah, sekarang siapa manusia yang berkata demikian? Yang mengatakan juga bahwa dia harus dicintai melebihi diri orang itu sendiri. Ini nanti silahkan Pak Juma jawab. Oleh karena itu otoritas itu harus jelaskan dulu. Jadi di sini nanti akan kelihatan siapa yang menyembah manusia, siapa yang tidak, siapa yang taat kepada manusia, siapa tidak. Saya sudah katakan dari awal, saya tidak menyembah manusia, saya menyembah Yesus. Karena Yesus itu saya yakini adalah yang berdiam di dalam jasmani itu. Itu dia Pak ya. Kemudian lihat dulu, coba kalau Bang Juma nanti baca kerasukan roh iblis itu menyembah Yesus itu apa? Apa kalimat setelahnya itu dikatakannya? Ya, dia mengatakan bahwa untuk apa engkau datang, hai anak Elohim? Apakah engkau datang ingin menghukum aku sebelum waktunya? Perhatikan itu. Siapa sih yang berhak menghukum di alam semesta ini kecuali daripada Tuhan? Tentu Tuhan. Makanya dari suatu peristiwa itu orang-orang bisa melihat, oh ternyata inilah yang berkuasa menghukum. Di mana dihukumnya nanti? Ya di dalam neraka. Makanya ketika dia masuk ke dalam babi itu, maka dimasukkan ke dalam jurang yang tak berdasar. Itu kan metaforanya seperti itu, ya kan, masuk ke dalam jurang yang tak berdasar. Jurang yang tak berdasar itu bisa dialegoriskan atau dimetaforakan sebagai neraka, ya kan? Atau ya, oke, terima kasih. Silakan tanggapi nanti kenapa seorang manusia harus dicintai melebihi dirinya sendiri. Bukankah otoritas yang berhak dicintai melebihi diri sendiri adalah otoritas Tuhan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini Pak, gini Bang. Jadi Al-Quran itu menuntun umat manusia untuk mencintai dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Quran menjelaskan itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Jadi yang pertama yang harus dipelihara itu siapa? Diri kita dulu. Dengan cara apa kita memelihara diri kita? Dengan cara mencintai Rasulullah, dengan cara mencintai Allah. Jadi orang yang lebih cinta kepada dirinya, orang yang tidak cinta kepada dirinya adalah orang yang menghabiskan waktu untuk menghiasi jasadnya tanpa menghiasi jasadnya dengan amalan-amalan baik. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan baik dikarenakan perintah dari Allah yang kemudian dilisankan oleh Rasulnya, maka orang itu adalah orang yang mencintai dirinya. Kalau ada orang yang mencintai dirinya dengan cara melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya, dengan cara melakukan ketaatan terhadap perintah yang diperintahkan oleh Nabinya, maka orang itu sama dengan mencintai dirinya. Makanya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, maka katakanlah kepada manusia, fattabi'uni, maka Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu jelas tuh. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa umat Islam itu lebih mencintai Rasulullah, itu karena umat Islam mencintai dirinya. Kenapa umat Islam itu lebih mentaati Rasulullah? Itu karena umat Islam mencintai dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau cinta kepada Yesus, maka harus mentaati perintah Yesus. Jangan mentaati perintah selain daripada Yesus. Apa perintahnya? Sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu sangat jelas itu, Bang. Jadi kalau umat Islam itu kemudian dikatakan cinta kepada orang lain, jelas memang kami diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah. Kenapa? Karena dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itu sama dengan mencintai diri kami. Tapi kalau kami melalaikan perintah Allah, tidak taat kepada Rasulullah, itu kami sama dengan tidak mencintai diri kami. Artinya kami menzalimi diri kami untuk terjerumus ke dalam api neraka.
Orang-orang mukmin yang cinta kepada dirinya sudah pasti memperhitungkan keselamatan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang dipahami. Jadi jangan disalahartikan taat kepada Rasulullah lebih cinta kepada Rasul daripada diri. Tidak. Ketaatan umat Islam kepada perintah Allah dan Rasulnya itu adalah cerminan kasih sayang manusia itu terhadap dirinya. Itu sudah pasti itu. Tapi manusia yang tidak cinta kepada dirinya pasti mengabaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Jadi Bang Cuma tidak menangkap apa yang saya sampaikan ya. Kita berbicara tentang mencintai otoritas dan mencintai. Siapa sih yang berhak otoritasnya dicintai melebihi diri sendiri? Itu adalah Tuhan. Siapakah yang berhak dicintai seperti mencintai dirinya sendiri? Itu manusia. Saya tidak pernah mencintai ibu saya melebihi diri saya sendiri, tidak. Saya mencintai ibu saya seperti saya mencintai diri saya. Tapi ketika saya mengatakan kepada Tuhan, tidak kalimat seperti itu yang saya gunakan. Saya mencintai Tuhan melebihi diri saya sendiri. Nah, pertanyaannya ternyata Nabi Muhammad lebih dicintai dari ibu bapa, diri sendiri, sekalipun harta benda dan sebagainya. Dan itu sama, perlakuannya seperti mencintai Tuhan juga. Lalu di mana bedanya? Artinya, dengan perbuatan itu menurut saya itu sudah sama memposisikan Nabi Muhammad setara dengan Allah. Karena sama-sama dicintai melebihi diri sendiri. Gitu loh. Ya. Kemudian perintah Tuhan ya tetap mencintai. Makanya di dalam Matius 22 itu jelas, kasihilah Tuhanmu dengan segala hati, jiwa, dan akal budimu. Seluruh segenapnya kita lakukan. Tetapi ketika dikatakan untuk manusia, maka kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Enggak dikatakan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Makanya membaca Alkitab ini harus jelas, ya kan? Setiap manusia hanya boleh dicintai seperti kita mencintai diri sendiri. Tidak boleh mencintai manusia melebihi kita mencintai diri kita sendiri, ayah ibu kita, harta benda kita, dan sebagainya ya. Jadi begitu dia Bang. Ada orang yang berlaku Cenderung kepada pengingkaran. Manusia itu cenderung kepada kemaksiatan. Maka kemudian ketika dikatakan cintailah Rasulullah sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, itu keliru. Kenapa? Rasulullah itu Nabi, Rasulullah itu Rasul. Dia itu adalah kekasih Allah, orang yang intim, orang yang taat kepada Allah. Baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang taat dalam ajaran Tuhan, dalam didikan Tuhan, mereka adalah orang yang dikatakan kekasih Tuhan. Orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Maka ketika umat Islam itu lebih cinta kepada Rasulullah terhadap dirinya sendiri, secara implementasi, akibat daripada kecintaannya kepada Rasulullah melebihi dari dirinya itu akan menjadikan manusia itu masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Sementara dalam kitab saudara, misalnya saya ambil dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Jadikanlah aku teladanmu. Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Itu terjemahan. Original teksnya tidak seperti itu. Original teksnya itu, ikutlah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Itu original teksnya gitu. Kalau diterjemahkan secara sesuai dengan fakta, bukan dipleset-plesetkan, tapi kemudian dirubah. Paulus minta untuk diteladani sebab dia juga adalah Kristus. Itu original teks yang mengatakan itu. Nah, sementara itu terbukti teman-teman Kristen lebih meneladani Paulus daripada menjadikan Yesus sebagai acuan. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan itu. Artinya, orang-orang pengikut Yesus itu harus lebih cinta, lebih memperhatikan karya yang lebih besar daripada apa yang dicontohkan. Gitu. Nah, sementara dikatakan kalau ada orang yang menjadi pengikutku tidak membenci ibunya, membenci neneknya, membenci kakeknya, membenci anak-anaknya, membenci istrinya, bahkan membenci dirinya sendiri, ya, bahkan membenci nyawanya sendiri, maka dia tidak menjadi pengikutku. Ini siapa yang berbicara? Yesus.
Berarti orang Kristen itu justru pengikut-pengikut Yesus itu harus lebih cinta Yesus daripada diri sendiri, bahkan lebih cinta Yesus daripada nyawanya sendiri. Tapi apakah kemudian Yesus itu adalah Tuhan? Bukan. Yesus itu manusia utusan Tuhan yang diperintahkan untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Salahnya kemudian adalah ketika Tuhannya Yesus dilengsarkan, digantikan dengan mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian bunuh itu telah diangkat menjadi Tuhan oleh Allah, baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Ayo. Jadi siapa yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Teman-teman Kristen. Menggantikan. Padahal Tuhannya orang Yahudi dalam Keluaran 20 katakan, jangan ada sembahan, jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Teman Kristen mengganti itu semua. Kenapa? Karena itu sudah batal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan segala hukum, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ketetapan yang tadi, jangan ada ilah lain, itu sudah dibatalkan. Jangan kau mencuri, itu sudah dibatalkan. Jangan kau ini, jangan itu sudah dibatalkan. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, semua unsur-unsur ketetapan, perintah, aturan-aturan Tuhan itu sudah batal, dan membebaskan orang Kristen melenggang kemudian untuk melakukan apapun berdasarkan Galatia 5 nomor 1. Nah, itu yang dipahami supaya kita ngerti gitu loh. Iblis tidak tidur, iblis akan semakin kuat menyeret anak keturunan Adam pada dosa kekal, yaitu menggantikan Tuhannya pencipta dan bumi, Tuhan pencipta bumi dengan ciptaan untuk disembah. Demikian. Oke, terima kasih. Makin tercerahkan saya ini ya. Gini, cuma sudah mengakui bahwa Yesus membatalkan hukum ya. Jelas yang berkuasa membatalkan hukum hanya Tuhan. Secara tidak langsung, Pak Juma sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengakui bahwa Yesus membatalkan hukum. Tetapi begini, saya sudah menjelaskan ya, tentang hukum mana sajakah yang dibatalkan. Makanya di dalam konsep keimanan kekristenan itu, hukum itu terbagi tiga, ya, terbagi tiga. Saya tadi sudah jelaskan. Mungkin Pak Juma tadi sedang signalnya nggak bagus karena di atas gunung umpamanya ya. Kristen itu memiliki tiga hukum: hukum moral, ya, hukum sipil, kemudian hukum tata upacara. Yang dibatalkan itu jelas adalah hukum tata upacara. Makanya Kolose 2:15 itu menjelaskan itu. Itu perlu penjelasan yang lebih baik gitu loh. Jangan hanya membaca narasinya lalu tidak mempelajari lebih dalam. Ya, begitulah akhirnya ketika kita hanya membaca kulitnya saja lalu menyimpulkan. Saya sudah jelaskan berulang-ulang ini ya. Kemudian, siapakah yang melantik Yesus menjadi Tuhan atau sesembahan? Tuhan ini artinya sesembahan ya kalau kita baca di dalam KBBI. Yang melantik Yesus menjadi sesembahan saya adalah saya. Saya menjadikan dia Tuhan, karena di luar sana banyak Tuhan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan pohon-pohon besar, ada yang menuhankan dan lain sebagainya. Tapi saya menjadikan Yesus itu adalah sesembahan saya. Bukan matahari, bukan batu, bukan kayu, dan bukan sebagainya. Jadi kata melantik ini harus pahami, bukan menciptakan. Beda ya Pak ya, antara menciptakan dengan melantik. Kalimat ini harus jelas ya. Kemudian membenci diri sendiri. Siapakah yang boleh dicintai melebihi diri sendiri? Pertama tentu Tuhan. Tidak ada yang boleh lain, karena itu hak otoritas. Kalau ada manusia yang mencintai manusia melebihi dirinya sendiri, artinya dia mendudukkan manusia itu setara dengan Tuhan. Karena dia juga mencintai Tuhan melebihi dirinya sendiri, mencintai manusia ini juga melebihi dirinya sendiri. Sehingga kami tidak pernah mencintai Paulus melebihi diri kami sendiri. Tidak. Kami hanya bisa mencintai melebihi diri saya sendiri ya Yesus, Bapa, Roh Kudus, itu. Tidak boleh manusia kami cintai. Ibu sendiri pun tidak boleh ya, ibu cintai seperti diri sendiri. Tetapi ternyata Pak Juma ada manusia yang dicintainya selain Tuhan melebihi dirinya sendiri. Begitu loh Pak ya. Jadi harus paham kalimat mencintai ini. Istilahnya proporsinya itu harus jelas gitu lah ya. Kadarnya, kualitasnya harus jelas. Manusia tidak boleh dicintai melebihi diri sendiri. Itu sudah melanggar hukum yang disampaikan Yesus tentang hukum kepenuhan hukum Taurat, yaitu di dalam Matius 22 ayat 39. Manusia hanya boleh dicintai sama seperti kita mencintai diri sendiri. Tidak boleh melebihi kita, karena itu hak otoritas Tuhan. Begitu Pak Juma penjelasannya.
Lanjut Gurunda. Cek. Iya, iya. Jadi gini, perintah untuk menjadikan Musa itu menjadi Allah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan sebagai juru selamat itu perintahnya untuk diikuti, untuk ditaatin. Yang bermasalah kemudian ketika ada sekelompok orang yang salah kaprah. Contoh misalnya nih, di dalam Matius 19 nomor 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya, istrinya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Upah daripada cinta ikut kepada sang utusan, itu jelas sekali dalam kitabnya saudara. Yang jadi masalah kemudian ketika kemudian orang-orang yang diminta untuk mengikuti perintahnya agar Yahudi dengan utusan tadi. Yang pertama. Kedua, ketika saudara mengatakan cek Sudah amat, Cek. sudah amat. Dilanjut, Satu, dua. Bang. Gerunda. Dilanjut. Cek gimana? Ya. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Bang Suma sudah mengakui bahwa Yesus itu membatalkan. Sebenarnya saya katakan yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus, tapi ajaran yang kemudian menjadikan Yesus sebagai tameng. Itu di awal tadi saya sudah jelaskan. Sebagai tameng untuk melegalkan orang-orang ini melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, lalu kemudian mengaku sebagai anak Tuhan. Jadi Yesus itu jadi tameng, jadi korban dia, korban fitnah. Dia korban fitnah, makanya dia akan turun kemudian menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang mendudukkan perkara bukan keinginan Bapa sebagai dasar pijakan untuk mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Baca di dalam kitab saudara, itu sudah sangat jelas tuh. Matius 7 nomor 21 nomor 23. Bagaimana orang-orang yang menganggap dia Tuhan itu diusir dan dikatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda mengatakan Bang Sumas mengatakan bahwa Taurat itu dibatalkan oleh Yesus, Anda keliru di sana. Yesus justru mengatakan dalam kitab saudara Lukas 17 nomor 16 ya, 16-17, di situ dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah sekarang mana yang Anda percaya? Pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Kalau pernyataan Yesusnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ternyata hukum Taurat itu batal hanya oleh karena karya tentara-tentara Romawi. Orang-orang kafir, orang-orang goyim mampu membatalkan segala hukum Tuhan hanya dengan cara membunuh orang yang bernama Yesus. Sekarang mana yang hebat? Tentara Romawi atau Tuhannya Yesus? Atau Yesus itu sendiri? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ternyata kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Baca Efesus 2 nomor 15. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Kristen ada 3 kelompok hukum, itu percuma bang. Kenapa? Karena Yesus diajarkan oleh Paulus mati di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi ketetapan apapun itu, gak usah malu-malu untuk mengakui. Semua ketetapan, semua hukum-hukum, semua aturan sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib menurut Paulus. Nah sekarang Anda mengikuti dia. Sementara kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, iblislah yang mengajarkan kalau Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi, utusan yang maha kuasa. Iblis yang mengajarkan itu, dan lagi-lagi Anda aminkan. Demikian, silakan. Oke, makasih Pak Jumas. Makin tercerahkan saya ini yang mengingat-ingat keyakinan saya. Begini, makanya saya pernah mendengar satu penekanan tentang bacalah, ya.
maknanya apa sih ketika disampaikan itu? Karena ini memang menjadi suatu masalah yang sangat krusial ya. Kenapa? Karena memang ketika orang salah membaca, tidak lengkap membaca, salah memahami dalam bacaan, maka dia akan timbul gagal paham. Apalagi sampai memotong-motong, ya toh? Dalam satu ayat dipotong gitu kan. Ini sangat-sangat ironis kalau menurut saya. Kalau kita baca, kalau Bang Juma mau membaca tentang Matius 7, harusnya dari ayat 21 dulu sampai 23 baru dia lengkap. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Bahwa aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Gitu? Lihat itu. Yesuslah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Tapi kalau ini ditolak, itu nanti lain persoalan. Ya. Artinya begini, bukan setiap berarti ada sebagian yang masuk surga ketika berseru kepada Yesus Tuhan. Siapa yang sebagian itu? Adalah yang melaksanakan kehendak Bapaknya. Perhatikan ini. Lalu siapakah Yesus? Sehingga dari sebagian orang yang berseru Tuhan kepadanya masuk surga, tentu hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Hanya manusia yang masuk surga adalah yang menuhankan Tuhan yang benar. Kalau Yesus itu tidak Tuhan, berarti mereka semua dari seluruhnya yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam neraka, ya, tidak akan masuk dalam surga. Itu yang pertama ya. Kemudian di dalam apa tadi ya? Lebih apa tuh? Saya lupa itu dalam lebih mudah apa gitu ya. Tetapi Pak Juma tidak membaca sampai sebelum semuanya terjadi. Lihat kalimat sebelum semua terjadi itu jangan diabaikan. Apa yang sudah terjadi itu, kalau semua sudah terjadi, ada hukum yang bisa dibatalkan, ya. Makanya baca sampai akhir supaya nanti Pak Juma itu paham ke depannya gitu ya. Kemudian tentang ketaatan. Nah, ini harus jelas ini ya. Saya harus pelan-pelan ini supaya nanti ke depannya kita enak ya. Ketaatan. Di dalam ketaatan yang ditaati itu perintah yang berasal daripada Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Itu yang ditaati. Bukan ketaatan kepada perilaku manusia itu. Firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Musa itu wajib ditaati. Tapi kebiasaan-kebiasaan Nabi Musa seperti berjubah, berjenggot itu nggak perlu ditaati. Karena itu bukan berasal dari firman. Tapi faktanya ada orang manusia yang mentaati itu gitu loh. Perilaku manusia ditaati, diikuti. Contohnya, kami tidak pernah mengikuti Paulus bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia dan sebagainya, tidak pernah. Tetapi yang kami taati adalah ajaran-ajaran yang disampaikannya, yang korelasinya memang selaras dengan firman Tuhan. Dia menjelaskan, gitu loh. Jadi dalam hal ini coba ya kita pahami ya. Jangan kita taati perilaku manusia, tapi taatilah ajaran Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Jadi ketaatan ini harus jelas ini Bang Juma ya, supaya nanti kita nggak apa. Tetapi faktanya banyak manusia mentaati, ya kan, mengikuti perilaku manusia. Artinya sama saja, ya tak? Kenapa? Karena ketika dia tidak mengikuti, seakan-akan dia berdosa gitu. Tapi ketika dia mengikuti perbuatan manusia itu, dia menganggap dia dapat pahala. Ini kan jadi rancu persoalannya. Kami tidak pernah mengikuti kebiasaan dan tradisi orang Yahudi. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bertopinya, bagaimana cara mengapai rambutnya, enggak. Tapi yang kami ikuti adalah ajaran-ajaran yang mereka terima, yang kami pastikan berasal daripada Tuhan. Begitu Pak Juma ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang, Anda mengatakan bahwasanya Iqra, baca, jangan sepotong-sepotong. Yang saya lihat Anda justru memotong, memenggal. Bahkan yang lebih parah itu kalau memotong aja nggak boleh, apalagi nggak ngerti original teks. Itu bahaya, Pak. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwasanya saya harus membaca data itu sampai akhir, saya katakan, abang, saudaraku, antara Matius 5 nomor 18, 19, 20 itu Anda harus bedakan dengan perintah yang ada di dalam Lukas 16 nomor 17. Lukas 16 nomor 17 itu dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Titik, tidak ada tambahan.
Kalau yang dikatakan sebelum semuanya terjadi, itu adanya di dalam Matius 5. Apa semua terjadi? Ya semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada lagi kejadian, maka dunia ini akan kiamat. Karena kenapa? Semua yang menjadi tujuan daripada Tuhan sudah selesai. Jadi kiamat itu terjadi ketika semua apa yang Tuhan rancang itu sudah semua terlaksana. Bukan semua selesai di atas tiang salib. Itu pemahaman gereja, Bang. Jadi tidak bisa Anda nisbahkan libatkan kemudian pemahaman gereja dengan data yang akurat di dalam kitab saudara tentang pernyataan Yesus. Makanya dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Lukas 16 nomor 17. Kalau Anda kekeh mempertahankan sebelum semua terjadi, harusnya Yesus tidak mengambil langit dan bumi sebagai umpama. Terlalu jauh. Ternyata semua itu akan batal ketika dia sudah mati di atas tiang salib. Harusnya cukup mengatakan bahwasanya apapun terkait dalam hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan sebelum aku disalib. Harusnya seperti itu, supaya tidak melahirkan sebuah penafsiran yang ambigu menabrak semua data yang ada terkait hukum Tuhan. Mana kunci mobil? Ya, jadi gitu. Nah, sedangkan Lukas 16 nomor 17-nya jelas mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, itu poin yang harus saudara saya pahami dengan baik. Kemudian ketika saudara tidak memahami lebih jauh tentang pendalaman Taurat yang diimani oleh orang Yahudi, coba Anda lihat di dalam Matius 27. Matius 23. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Supaya saudara bisa memahami di mana kedudukan Kristen di mata Yesus. Ketika dikatakan dalam Matius 7, 21, 22, nomor 23, ya, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, motong-motong data itu menurut Anda jelek. Apatah lagi tidak ngerti original teks. Pahami, kata Tuhan di sana itu bukan theos, tetapi kurios. Kurios itu artinya sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Tuan adalah manusia, pemimpin, pembimbing, guru, orang yang diteladani, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu theos, jatuhnya kepada theos, dewa. Sedangkan original teksnya tuan itu adalah kurios. Itu sangat jelas tuh. Nah, artinya apa? Orang yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, panggilan kurios adalah orang yang menghargai Yesus, orang yang kemudian mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya, yaitu dia utusan Tuhan. Ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu golongan yang pertama. Orang yang memanggil Yesus dengan panggilan kurios adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Orang yang memanggil Yesus yang kedua adalah orang yang justru menabrak aturan mainnya Yesus. Maka dikatakan tidak semuanya orang yang menyeru dia kurios adalah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Atas kehendak siapa Yesus itu didudukkan sebagai utusan Tuhan? Atas kehendak Tuhan yang datang, yang datang mengajarkan keberadaannya melalui perantaraan para nabi. Nah, sedangkan teman-teman Kristen diusir karena menyeru Yesus itu Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan itu semua tidak pernah diajarkan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Itulah yang diusir ke neraka. Kenapa dikatakan diusir di neraka? Karena di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang membuat kejahatan akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan siapa orang membuat kejahatan itu? Mereka yang diusir oleh Yesus dengan perkataan, "Nyala daripada Aku, engkau semua pembuat kejahatan." Siapa mereka? Yang memanggil Yesus dan panggilan Tuhan. Apakah Anda ada dalam golongan itu? Silakan Anda renungkan. Demikian.
Oke, terima kasih ya. Ini semakin terbuka pikiran saya, Bun. Karena hal-hal yang lama saya hampir terlupakan, dengan pertanyaan-pertanyaan Bang Juma ini saya semakin tercerahkan ya. Sehingga saya lebih bisa memahami Alkitab itu lebih dalam lagi. Walaupun dia sifatnya ingin mengkritisi atau mengkoreksi ya. Ini dalam Matius 24 ayat 5 dikatakan ya, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah orang-orang ini? Dijelaskan sebelumnya di dalam Matius 7 ya. 7 ayat 21 ya. Ini ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Pada waktu itu aku menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Dihadapkan dengan Matius 24 ayat 5 tadi, memang banyak sekarang orang yang mengaku-ngaku Yesus, dan orang itu percaya, baik dalam hal mimpi, dalam ilusi, dan sebagainya gitu. Ini sangat-sangat berkaitan hubungannya itu. Lalu siapakah yang mengatakan dirinya Mesias, yang menjadi rahmat semesta alam? Nah, itu nanti kan dijelaskan lagi lebih lanjut. Oleh karena itu, namanya itu artinya iya sepertinya apanya gitu loh. Saya banyak melihat ya, banyak orang-orang yang ingin sama seperti Yesus gitu loh. Gitu. Dia melakukan bahwa Yesus begini, dia seperti itu. Yesus dikatakan telah melintasi segala langit, dia juga ingin sama seperti Yesus telah melintasi segala langit, gitu kan. Kemudian Yesus adalah kekasih yang maha tinggi, dia juga ingin dikatakan yang kekasih yang maha tinggi. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan Yesus itu ingin dicontoh gitu. Dan itu banyak sekarang seperti orang-orang di sini. Bahkan ada yang mungkin namanya Elia Eden dan lain sebagainya. Ini sudah dibuatkan Yesus bahwa banyak orang akan datang. Bahkan di dalam 1 Korintus, saya lupa itu ya, bahwa iblis juga sudah menyamar jadi malaikat terang. Inilah nanti, orang-orang inilah nanti yang akan ditolak. Kenapa? Karena ketika dia datang kepada Yesus, atau ketika datang kepada satu hal yang diyakininya sebagai Yesus, dia hanya melihat dari posturnya saja, bukan melihat dari perbuatannya. Hanya mungkin melihat dari kata-katanya saja, kata-kata manisnya, janji-janjinya, tapi tidak melihat secara kontekstual terhadap perilaku manusia itu. Apakah manusia itu suka begini, suka begitu, tidak diperhatikannya. Inilah nanti yang akan menjadi sesuatu yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 21 ya. Satu lagi Pak Juma, bagaimana Pak Juma mengatakan, Bang Juma mengatakan bahwa coba lihat bagaimana tanggapan orang Yahudi kepada Matius. Ya jelas nggak mungkin mereka menanggapinya ya. Jadi saya kejut ketika Pak Juma mengatakan bagaimana tanggapan Yahudi tentang yang terdapat dalam Matius. Waduh, saya jadi pusing. Kenapa? Karena tentu Yahudi tidak akan mau menanggapi Matius karena mereka tidak yakin terhadap itu gitu loh. Kemudian Yesus ingat ya. Kalau di dalam An-Nas itu Allah adalah raja ya, raja manusia ya. Tetapi Yesus di dalam Wahyu dikatakan dia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Apa maksudnya ini? Siapakah raja di atas segala raja? Ya tentu Tuhan itu sendiri. Siapakah tuan di atas segala tuan? Ya tentu Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin ada tuan di atas tuan adalah manusia juga ya. Oleh karena itu marilah kita baca ya. Baca, pahami, nikmati apa yang kita baca itu. Jadi Yesus adalah raja di atas segala raja, termasuk raja manusia. Yesus adalah tuan di atas segala tuan, termasuk tuan manusia. Saya rasa saya singkat itu aja Pak ya, karena poin-poin yang saya jelaskan itu aja lah. Terima kasih. Oleh karena itu harapan saya kalau kita membaca itu sampai lengkap Pak, jadi kita enak gitu. Terima kasih. Ya, Guru Nda langsung tanggapi. Makin menarik ini. Cek Guru Nda. Iya, baik. Audio. Oh ya. Nah, oke, cek tes. Jadi gini Bang, tadi di awal saya kembali kepada pernyataan saya. Iblis itu senantiasa tidak akan tinggal diam untuk melihat ketaatan anak keturunan Adam sebelum keturunan Adam itu jatuh ke dalam pergumulan dosa kekal. Nah sekarang siapa yang tepuk tangan ketika kemudian Anda mengangkat Yesus anak manusia itu sebagai raja di atas raja?
Siapa yang tepuk tangan? Coba. Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Ulangan 13 nomor 1, dan juga Amsal, terang sekali dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman Tuhan, agar engkau tidak dianggap sebagai penyesat, agar engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Saudara menggunakan data-data dari kitab yang Anda gunakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Musa, bahwa anak Maria itu adalah raja di atas segala raja. Itu iman yang menjadi hasil daripada kerja oknum yang menginginkan manusia itu terseret dalam kebinasaan kekal. Manusia dinobatkan menjadi Tuhan, raja di atas raja. Itu siapa yang akan tepuk tangan dengan itu? Sedangkan yang dinobatkan oleh Anda sebagai raja di atas raja sudah memberikan sinyal kuat, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini adalah seenggok manusia yang lemah, kemudian dilantik menjadi raja di atas segala raja. Siapa yang tepuk tangan sekarang? Dan di mana iblis itu berhasil? Di Islam atau di Anda? Kalau kami, Bang, dalam pemahaman kami umat Islam, setaat apapun kami beribadah kepada pencipta langit dan bumi, terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Injil, yang mengajarkan mereka untuk menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mengajarkan mereka mengasihi sama manusia dan kasih kepada Tuhan, kedudukan beliau di hadapan umat Islam hanya sebagai nabi, utusan, rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Iblisnya bersedih di situ. Ketika umat Islam hanya sampai di sana menobatkan oknum tersebut, iblisnya sedih, iblisnya merasa rugi, iblisnya merasa tidak berhasil, gagal dia menyesatkan umat Islam untuk menjadikan anak manusia ini menjadi Tuhan. Tapi ketika sampai kepada meja Kristen, orang yang tadi yang tidak berdaya, orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, orang yang tadinya hanya diberi kuasa, seketika dilantik untuk menjadikan Tuhan mengganti Tuhannya para nabi, maka siapa yang tepuk tangan? Di sini sudah nyata, siapa yang akan bersama dengan iblis masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Coba Anda renungkan lagi kembali, apakah Yesus itu ketika dia datang bertuhan atau dia itu ateis? Kalau dia bertuhan, maka tinggalkan agama yang mengajarkan Anda untuk menuhankan manusia. Demikian sementara. Oke, mantap, semakin mantap ya. Jadinya kalau kita siapakah yang berupaya agar Yesus itu tidak Tuhan? Yang pertama-tama sudah saya jelaskan, iblis ya. Dan ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yesus ini adalah putra Elohim yang maha tinggi, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Di sini iblis tidak percaya, lalu dia mencobai, dan itu memang dilakukan oleh Tuhan supaya orang lain itu mengerti. Dan terbukti di sini iblis kalah dan dia pergi ya. Kenapa? Karena pencobaan yang dilakukannya itu gagal. Sehingga Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhanmu pada iblis itu. Siapa yang dicobai pada saat itu? Ya jelas Yesus. Lalu kenapa Yesus berkata jangan kau cobai Tuhanmu? Silakan terjemahkan sendiri maknanya ya. Kemudian begini, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Berarti ini jelas ya, bahwa Yesus itu tidak berkata-kata yang lain, tetapi berasal daripada Bapa. Karena Bapa itu adalah sesuatu yang dari mana dia keluar. Sepertinya karena Yesus datang dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42, kan sudah clear kan? Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari Bapa kecuali Yesus dan Roh Kudus ya. Itu nanti bisa di dalam Yohanes dibaca. Jadi sudah jelas Bang ya, yang keluar dari Bapa itu ya Tuhan itu sendiri gitu loh. Energi, kekuatan dan kedahsyatannya, bukan ciptaan yang keluar dari Bapa itu, bukan. Jadi pemahaman kita sangat-sangat jelas ya. Jadi siapa yang menambahi dan mengurangi? Jadi nggak jelas siapa yang menambahi dan mengurangi. Sudah jelas itu adalah kitab suci kami. Bagaimana itu tertulis itu berdasarkan apa yang diterima Yohanes di pulau
Not ya. Ini sangat jelas Bang ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita jelaskan kan, saya rasa apabila tentang Yesus dituliskan dalam sebuah kitab, kiranya bumi ini pun tidak akan memuatkan. Itu tertulis di dalam Yohanes 25 ayat 21 ya. Saya kurang jelas apanya itu. Jadi begitu dia Bang ya. Sudah jelas ya. Jadi siapakah yang pertama-tama ingin membuktikan ataupun ingin menyatakan bahwa Yesus bukan anak Tuhan? Ya iblis. Nah, sekarang siapa yang harus kita ikuti? Apakah keinginan iblis? Jadi siapa yang tepuk tangan sekarang? Ya kan? Yang juga ikut mengikuti seperti apa yang diinginkan iblis itu, ingin mencobai Tuhan supaya nanti. Ya silakan sendiri begitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ada pernyataan menarik dari abang saya ini ya. Siapa yang membuat Yesus bukan menjadi Tuhan, itu adalah iblis. Justru, Bang, yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, itu adalah iblis. Iblis yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Ini ranah dialog ya. Ini ranah dialog. Izinkan saya membuktikan itu. Yesus menyebut dirinya 27 kali sebagai anak manusia di dalam kitab Lukas, 14 kali dalam Yohanes, 14 kali dalam Markus, dan 30 kali dia menyebut dirinya secara langsung di dalam Matius kalau dia itu adalah anak manusia. Itu Yesus. Bagaimana dengan umat Islam? Dalam surah Maryam ayat 19, nomor 19, dan semua unsur di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Isa, Yesus, Nabi, Rasul bagi Bani Israel, selalu diikutkan Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Islam dan Yesus sama-sama mengajarkan Yesus itu adalah anak manusia. Final di situ. Bagaimana dengan iblis? Kita lihat. Iblis begitu ngotot mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan dengan mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Karena anak ayam sudah pasti ayam, anak sapi sudah pasti sapi, anak manusia sudah pasti anak manusia, anak Tuhan sudah pasti adalah Tuhan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 4 nomor 3, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Iblis meneriakkan, menggaungkan, membisikkan, mengajarkan, memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Yesus memproklamirkan dirinya anak manusia versus iblis memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Di mana kemudian Kristen ini bersandar? Di Yesus atau di iblis? Mari kita lihat Bang. Di dalam Markus 5 jelas sekali diterangkan di sana. Ada orang yang kerasukan roh setan, roh iblis, roh jahat. Siang malam kemudian dia teriak di kuburan. Tidak ada manusia mampu mengikatnya ketika dirantai-rantainya hancur. Begitu melihat Yesus, orang yang kerasukan iblis ini sekonyong-konyong kemudian berlari untuk sujud menyembah kepada Yesus. Apa pesan yang ingin disampaikan? Apa pesan yang ingin iblis sampaikan? Wahai manusia, jangankan engkau, aku aja iblis sujud menyembah kepada Yesus. Maka Yesus itu sama dengan Theos. Pesan itu sampai kepada mimbar gereja, sehingga hari ini Yesus yang adalah manusia itu dituhankan. Iblis aja sujud, apalagi kita manusia harus sujud. Itu yang pertama. Kedua, Paulus yang mengajarkan itu. Untuk kemudian Yesus itu diimani sebagai Tuhan. Untuk kemudian legitimasi ini kuat, maka iblis juga mempraktekkan untuk mendudukkan Paulus itu sebagai utusan Tuhan. Di mana itu? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Ketika kemudian ada orang yang kemudian kerasukan roh tenun,
Roh tenun ini kemudian teriak dengan lantangnya bahwa Paulus dan kawan-kawannya adalah utusan yang maha tinggi untuk membimbing manusia kepada keselamatan. Tapi kemudian Paulus itu marah, Paulus itu murka kemudian kepada iblisnya, sehingga dia mengusir iblis tersebut. Padahal ajarannya sudah benar. Dia memproklamirkan bahwa inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Kenapa kemudian Paulus itu marah ketika iblis meneriakkan seperti itu? Tafsiran saya agar Paulus itu tidak diketahui bahwa ajarannya itu didukung penuh oleh iblis. Paulus tidak mau kalau orang lain mengetahui bahwa ajarannya itu adalah didukung oleh iblis. Sekali lagi saya katakan, kenapa Paulus marah? Karena Paulus tidak mau ajarannya diketahui oleh manusia bahwa ternyata ajarannya itu didukung penuh, disponsori penuh oleh iblis itu sendiri dengan memproklamirkan dirinya sebagai utusan yang maha tinggi, utusan juru selamat yang maha tinggi yang kemudian mengajarkan manusia kepada keselamatan. Dua hal ini Kristen bercongol di sana. Yesus anak Tuhan, seruan iblis. Paulus rasul Tuhan adalah juga seruan iblis. Kristen di mana bercongol? Di sanalah dia tempatnya. Umat Islam, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Umat Islam mendudukkan Yesus itu utusan Tuhan, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian dari saya, silakan ditanggapi. Terima kasih Bang ya. Ini sangat asyik ini ya. Ada dua hal yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan manusia. Pertama, dia memperlakukan manusia selayaknya Tuhan. Ya, itu siapa nantilah kita bahas. Kemudian hal juga yang sama bahayanya, memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan manusia ya. Itu banyak dilakukan. Makanya di dalam Kristen sangat menolak ini. Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Makanya ketuhanannya adalah yang berdiam di dalam jasmani itu ya, secara jasmani. Itu yang pertama ya. Kemudian begini, di manakah iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan setelah dia kalah di dalam perdebatannya di padang gurun? Kalau kita baca di dalam Matius 4 ya, 4 ayat 3, sangat jelas itu Bang ya, di sini ya, Matius 4 ayat 3, kita baca ini ya. Atau supaya jelas. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, lihat ya, datang setelah roh membawa Yesus ke padang gurun, maka iblis datang kepadanya, ya kan? Jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lihat perhatian itu. Di situ iblis belum percaya Yesus itu adalah putra Elohim. Bahkan di sini ceritakan iblis itu menyuruh Yesus sujud kepadanya. Itu pertama ya. Tapi setelah dia kalah, setelah dia mengerti siapa Yesus, maka terjadilah peristiwa di dalam Matius 8 ya. Di Matius 8 ayat 29 ya, 29. Coba Matius 8 ayat 24 ya. Nah, itu ya. Matius itu Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 8. Enggak, Matius 8 ayat 29. Matius 4 ayat 3, di situ iblis belum percaya bahwa Yesus itu adalah putra Elohim. Makanya katakannya, kalau engkau anak Elohim, ya, putra Elohim, lihat tuh ya. Dia belum percaya. Maka dicobainya lah. Setelah melalui pencobaan yang dibiarkan Yesus itu dilakukan kepadanya, maka dia sudah tahu, lalu dia pergi. Lalu datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus ya. Malaikat-malaikat itu pelayan Tuhan Bang, hingga dia datang kepada Yesus untuk melayani dia. Kemudian kalau kita baca, kemudian setelah berlangsung lama, ternyata Yesus datang ke sebuah kota yang disebut dengan Gergasa ya, Gergesa ya, di mana dikatakan mereka berteriak sambil berkata, gitu, mereka. Kenapa disebut mereka padahal yang datang cuma satu? Karena di dalam diri manusia itu banyak iblis-iblis itu tadi, setan-setan ya, yang sudah diinformasikan. Mereka berteriak sambil berkata, ada urusan apakah kami dengan engkau, hai Yesus putra Elohim? Apakah engkau datang ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan itu, menyiksa kami sebelum waktunya. Iblis tahu dia akan disiksa, tetapi dia tahu bahwa itu belum waktunya. Coba abang perhatikan, siapa sih yang bisa menyiksa iblis selain pada Tuhan? Manusia nggak mungkin mampu manusia menyiksa iblis. Tetapi di sini dengan lantang iblis berkata,
dialah yang akan menyiksa daripada iblis. Jadi sangat jelas ya Bang. Oleh karena itu saya sangat-sangat meminta, ya tolonglah baca. Karena apabila kita salah membaca, akhirnya kita tidak paham. Akhirnya nanti kita yang menuhankan manusia, bukan malah menuhankan Yesus yang adalah Tuhan. Kacau jadinya kan. Oke. Tentang gelar, nah ini harus kita perhatikan ya. Jangan katakan ketika saya mengatakan saya anak bangsa, saya anak Indonesia, berarti orang tua saya adalah bangsa ataupun Indonesia. Tidak seperti itu. Anak manusia dalam hal ini adalah sebutan orang-orang pada saat itu, karena orang itu melihat bahwa Yesus itu dilahirkan ya, dilahirkan orang manusia, itu sebuah gelar. Banyak nama-nama Yesus ya, anak manusia, anak Elohim, juru selamat, guru, rabi, tuan, dan sebagainya. Itu hanya gelar. Itu gelar untuk memahami siapa Yesus, supaya terjadi komunikasi yang lebih gampang untuk menyampaikan sebuah pesan dan dialog di antara mereka. Saya rasa begitu Bang. Ini jangan abang artikan bahwa anak manusia itu adalah orang yang dilahirkan manusia. Semua orang tahu sekarang bahwa Yesus itu bukan anak manusia yang sebenarnya, tetapi dia mendapat gelar seperti itu. Gitu loh Bang, terima kasih. Oke, baik. Tadi di awal saya sudah mengatakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada dua golongan, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau Anda sekarang berbangga diri dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab saudara, sekali lagi, ketika poin-poin bisikan iblisnya itu disampaikan, maka iblis itu tidak secara langsung menyeluruh kepada semua manusia untuk diajarkan demikian, tetapi dia membisikkan kesesatan kepada manusia, sehingga manusia itu menuliskan pola kesesatan itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi ketika dikatakan bahwasanya ada tertulis bahwa engkau adalah anak Tuhan, anak Theos, itu pesan yang ingin disampaikan kemudian iblis melalui tulisan. Bahwa orang-orang terdahulu pun mengakui dia itu adalah anak Tuhan, dia itu adalah utusan Tuhan, dia itu adalah inkarnasi Tuhan, dia itu adalah jelmaan firman dan seterusnya. Itu pesannya yang kudu wajib diimani. Nah sekarang apakah pesan itu bertabrakan dengan konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Coba kita lihat nih. Tidak mungkin seorang nabi, tidak mungkin seorang rasul, tidak mungkin seorang sosok yang kemudian dianggap sebagai Tuhan melakukan kedustaan. Lebih dusta daripada sosok iblis. Mari kita urai. Di dalam Matius 4, nomor 4 dan seterusnya sampai kepada nomor 7, nomor 6, nomor 8. Di situ iblis mengatakan apa? Ada tertulis tentang engkau bahwa jika engkau ini betul adalah anak Tuhan, maka buanglah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhantu kepada batu. Poin pernyataan iblis ini betul-betul tertulis di dalam Mazmur 91, di mana itu adalah nubuatan tentang utusan-utusan Tuhan, atau disebut dalam tradisi Kristen anak-anak Tuhan. Di data nomor 12-nya, malaikat akan diutus untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terhantu kepada batu. Dan itu terjadi kepada Yesus ketika iblis ingin mencobai. Itu poin pertama. Kedua, di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 44 sampai 46, Yesus juga berkata, ada tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mazmur, di Taurat dan kitab para nabi, hal ini tidak ditemukan, hal ini tidak ada tertulis. Nah sekarang, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya indikasi ketuhanan Yesus itu adalah keakuratan daripada apa yang dia katakan, ini sudah gugur. Di dalam Lukas 24, nomor 44, nomor 46, seseorang yang berkata sesuatu tentang adanya sesuatu, tapi ternyata itu terbukti ada, maka dia adalah pendusta. Pendusta tempatnya di neraka. Itu gugur dia di sana, gugur dia di sana. Yang kedua, poinnya yang harus kita ambil adalah ketika dikatakan dia ini adalah Tuhan, tapi ternyata dia berdusta.
Artinya ada yang ingin disampaikan oleh makhluk gaib yang ingin menyesatkan umat manusia agar manusia itu menuhankan oknum yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Dan itu berhasil. Makanya di awal saya mengatakan tadi, siapa yang tepuk tangan ketika mengaminkan dan mengiyakan utusan Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Sementara utusannya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya kalau satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada yang lain. Oh, nanti orang Kristen mengatakan, oh ada, yaitu siapa? Yesus. Tidak, karena Yesus sendiri mengatakan, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Mengenal Aku sebagai apa? Utusanmu, bukan jelmaanmu, bukan inkarnasimu. Nah, ini yang mohon untuk dipahami dengan baik. Bahwasanya ketika ada tertulis di dalam kitab saudara, ingat sekali lagi saya katakan, pola kami sebagai semua umat Islam, manusia itu kadang melebihi kesetanannya daripada setan itu sendiri. Pada saat apa itu? Pada saat dia kemudian mendewakan apa yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Silakan. Oke, terima kasih. Jangan jelas ya, Yohanes 7 ayat 3. Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan ya. Yesus adalah yang diutus. Mengapa kalimat ini sangat jelas dijelaskan, tetapi banyak yang tidak paham ya. Saya sudah menjelaskan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu berada di dalam diri Bapa. Kenapa dia disebut utusan? Karena dia keluar dari diri Bapa itu, diutus. Jadi membaca itu saya bilang, baca. Kalau tidak bisa membaca ya sudah, kacau akhirnya. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia memang tidak bisa membaca. Ada orang yang tidak bisa membaca karena dia nggak paham apa yang dia baca. Saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa Yesus itu adalah Sang Logos yang berada di dalam diri Bapa. Dia keluar diutus. Jadi artinya utusan itu adalah sebuah tugas, bukan sebuah nacur. Gitu? Jadi tolonglah diperhatikan. Masa udah lama kita berdebat ini aja nggak dipahami. Gitu? Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Bapa adalah satu-satunya Tuhan, jelas. Lalu kenapa Yesus disebut utusan? Karena ada yang di dalam dirinya itu, yang semulanya adalah satu-satunya Tuhan itu, keluar. Gitu? Keluar dari dalam dirinya yang satu-satunya Tuhan itu, yang juga adalah Tuhan, melaksanakan sebuah pekerjaan. Makanya dia disebut utusan. Itu pemahamannya, supaya jelas Bang ya. Jadi sini lagi. Saya tentu sangat bangga, bahkan bangga sangat banget jika saya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Bang Juma hanya memahami Yesus hanya sekedar nabi, ya itu mungkin sampai situlah pengetahuan yang Bang Juma ketahui kan. Tapi saya bisa menelusuri lebih jauh ke depan, sehingga saya bisa menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, yang harus saya sembah. Kemudian begini, kalau memang Yesus, saya teringat sebuah ayat ya, sebuah ayat di dalam Yesaya 14 gitu ya, di mana dikatakan ada iblis yang ingin menyamai yang maha tinggi, gitu. Iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi, maka saya heran ketika Tuhan saya itu banyak yang ingin menyamai seperti dia, bahkan menggunakan namanya, gitu. Kenapa nama-nama yang lain tidak digunakan orang? Seperti Nabi Musa, nggak ada orang yang ingin seperti Nabi Musa, nggak ada. Tapi yang ingin seperti Yesus ada. Dan di dalam Yesaya sudah dijelaskan ya, bahwa ada satu pribadi yang ingin sama seperti Yesus. Hal-hal apa sajakah yang diinginkan mereka itu? Contohnya begini, ada orang yang ingin mengatakan Yesus kan berkuasa ya, mengampuni dosa ya. Jadi ada manusia yang ingin seperti Yesus karena berkuasa mengampuni dosa bila bersafaat atau berdoa kepadanya. Jadi kami memang sungguh ya, ketika kami berdoa kepada Yesus, kami meyakini bahwa kami bisa mendapat pengampunan dosa. Adakah manusia yang ketika kita bersafaat berdoa kepadanya kita juga mendapat pengampunan dosa? Nah, ini nanti jadi pertanyaan kita. Kemudian ketika Yesus naik ke langit, ke surga, banyak orang-orang yang juga mengatakan dia naik ke surga. Ini kan hal-hal yang apa yang dilakukan Yesus dicontoh gitu loh. Kemudian ada juga orang yang ingin dicintai melebihi dirinya sendiri, di mana Yesus berkata, aku harus dicintai melebihi dari dirimu sendiri. Ada juga orang yang mengatakan begitu. Dan ketika ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah dunia bagi dunia ini, bahkan bagi semesta alam. Bahkan Yesus sudah dikatakan, dijelaskan dalam Yohanes berapa itu ya? Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga gitu ya, menghapuskan dosa dunia. Jadi ada beberapa poin yang sudah dilakukan Yesus, yang kemudian dicontoh orang lain gitu loh.
Berarti tergenapilah Yesaya 14 bahwa aku akan mendirikan tempat para ingin menyamai yang mati. Jadi siapa-siapa saja yang ingin mencontoh apa yang telah diperbuat Yesus, walaupun mungkin tanpa bukti-bukti yang lebih kuat dan konkret, itu mungkin jadi sebuah pertanyaan, Bang Juma. Oke, terima kasih. Ya, ya. Ini upaya kemudian untuk mengaburkan, ya, upaya untuk mengaburkan bahwasanya Kristen itulah yang kemudian ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Kalau umat Islam Anda katakan menyamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan posisi Yesus, itu tidak salah. Kenapa? Mereka adalah nabi, mereka adalah rasul, utusan Tuhan. Yang bermasalah, utusan Tuhan dilantik menjadi Tuhan, menyamai Tuhannya Bani Israel. Itu yang keliru tuh. Tapi saya yakin sekali ini adalah upaya kemudian untuk ibarat orang yang hanyut dijadikan sebagai pelampung. Jadi gini Bang, kalau kami umat Islam itu mengakui Yesus adalah Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel sebagai contoh yang diberi mujizat, tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu tidak menghujatnya, agar Bani Israel itu tidak menghinanya, agar Bani Israel itu kemudian tidak merendahkan kedudukannya yang tadinya adalah Nabi dan Rasul menjadi anak haram, menjadi orang yang berkutu, menjadi orang yang dinistahkan kemudian. Itu posisi kami sebagai seorang muslim. Nah, sedangkan kehadiran teman-teman Kristen itu cenderung kepada konsep Romawi yang dan Yunani, mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Agama tertua yang kita pahami sebagai orang beragama itu adalah agama yang dianut oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, mereka tidak pernah mengajarkan Tuhannya datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang ada di dalam ajaran Kristen, Tuhannya datang dalam rupa manusia. Ini sudah berbeda, ini sudah jauh sekali. Makanya saya katakan bahwasanya keselamatan itu ada pada setiap manusia selama manusia itu tidak kemudian menggantikan atau menduakan penciptanya. Karena itu adalah tujuan iblis yang utama. Nah, sekarang agama mana yang mengajarkan menggantikan Tuhan dengan makhluk? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, Yesus itu adalah inkarnasi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, tolong Anda buktikan siapa Yesus menurut Yesus. Anda akan ketahuan di situ bahwa yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan bukan Yesus sendiri yang mendudukkan dirinya, tetapi ini yang diterangkan Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iblis itu ada juga dari golongan manusia yang mengajarkan sesamanya manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau teman-teman yang lain. Mau mundur, Pak Juma mau mundur nih. Ya. Saya mau Oke. Gini Bang Juma, kita cuma jangan saya tidak ingin terjebak dalam sebuah ranah hukum ya. Saya nggak mau. Mohon maaf, semaaf-maafnya saya tidak pernah menyatakan Nabi Muhammad ingin sama seperti Yesus. Jangan abang framing, nanti saya nggak mau bermasalah dengan hukum. Akhirnya saya dituduh penistaan agama ya. Kemudian yang pertama gini, kemudian yang saya lanjutkan ya. Kalau ada yang tidak mampu paham mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu tentu bukan urusan saya. Tetapi saya katakan, kami umat Kristen paham sampai sedetail dan jauh lebih ke depan siapa Yesus Sang Logos itu. Sehingga bisa kami apakan, kami uraikan. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab ya, yang menjelaskan bahwa Yesus itu konsepnya berasal daripada Tuhan. Satu, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Nah, itu jelas juga jadi kami jadikan sebagai dasar bahwa yang di surga itu, yang berkuasa itu ada 3 gitu loh. Karena dia yang kesaksian ya. Tidak mungkin malaikat jadi pengadilan di situ. Kemudian Yesus juga yang membangkitkan pada akhir zaman, gitu. Banyak lagi. Yesus yang mengampuni dosa.
Itu otoritas Tuhan itu. Kemudian dia harus dicintai melebihi diri sendiri. Itu otoritas Tuhan kalau yang di dalam kami pahami. Apakah boleh manusia seperti itu? Apakah ada manusia yang boleh bersaksi nanti menjadi hakim di surga? Enggak ada. Bahkan dia nanti datang untuk menghakimi dunia ini. Kenapa tidak Nabi Musa? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kenapa? Karena hakim yang adil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin makhluk ya, tidak mungkin makhluk bisa melakukan pengadilan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu nanti Yesus itu adalah hakim yang adil. Karena memang dia adalah Tuhan, nggak ada lagi yang lain. Kalau memang ada yang bisa adil, ya kenapa harus Yesus? Kenapa nggak harus nabi-nabi yang lain, atau Nabi Musa yang lebih besar, atau Nabi Daud dan lain sebagainya? Kenapa harus Yesus yang harus menjadi hakim? Ini kan harusnya menjadi sebuah pertanyaan ya. Oleh karena itu saya rasa sangat jelas ya. Akhirnya kesimpulannya, kalaupun kira-kira Bang Juma hanya mengenal Yesus itu sebagai nabi, ya oke lah sampai di situ saja, ya toh. Tetapi kami umat Kristen jangan ditahan, jangan dihambat untuk mengenal Yesus jauh lebih jauh lagi, bahwa dia adalah putra Elohim yang kepadanya lah Bapa itu berkenan. Berkenan artinya itu apa? Sangat-sangat bisa nanti dijelaskan lebih panjang lebar. Saya rasa begitu. Dan dengarkanlah dia, kata Bapak itu sendiri pun ya, bukan yang lain-lain. Bapak tidak pernah berkata dengarkanlah dia kepada orang-orang biasa tentunya, kecuali hanya dengarkanlah dia, karena dia itu adalah Sang Logos itu sendiri. Saya rasa begitu Bang Juma. Iya, ini pertanyaan baik. Kenapa Yesus yang harus menjadi hakim? Dan siapa yang dia hakimi gitu? Betul-betul bagus itu. Iya. Ini sebelum kembang henti ya. Nabi Musa tidak dituhankan. Nabi Musa tidak dipermalukan oleh manusia. Abraham tidak dipermalukan oleh manusia. Daud, Salomo tidak dipermalukan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW tidak dipermalukan oleh manusia. Tapi Yesus, sungguh kasihan dia, dipermalukan oleh miliaran manusia karena dilantik menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya. Itu sebabnya dia turun untuk meluruskan. Siapa yang mengajari kalian menyembahku? Di mana pernah saya ajarkan dirimu untuk menuhankan diriku? Padahal indikasinya kami sebagai apologet itu selalu membantu teman-teman Kristen untuk memahami data ini. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam melenggang dengan indahnya, dengan nyamannya. Kenapa? Tidak ada perkataan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel selain daripada yang diajarkan oleh penyesat-penyesat yang datang setelahnya dari kalangan ahli kitab itu sendiri, yang mereka yang Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita dan dia sekarang berada di tengah-tengah kita. Kami umat Islam tidak pernah bergeming dengan pernyataan-pernyataan dia adalah Tuhan, dia adalah Jemaat Tuhan. Kami nggak peduli. Kenapa? Kami fokus kepada Nabi kami, Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam, yang mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembahnya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang menolak aku? Mereka yang tidak mau mengimani aku sebagai utusan Tuhan, justru menganggap aku adalah Tuhan itu sendiri. Inilah sebabnya dia datang untuk meluruskan itu, untuk menjelaskan itu. Wahai kamu, siapa yang mengajarkan aku ini Tuhan? Bukankah di dalam kitabmu sudah tertulis perkataan-perkataanku? Aku ini manusia. Yang mengajarkan aku anak Tuhan adalah iblis. Bukankah Bang Suma sudah memperingatkan itu? Bahkan memperingatkannya bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan kitab yang kalian tenteng siang dan malam. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bukan datang atas kehendak sendiri. Bahkan ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Lantas apa yang membuatmu menuhankan aku? Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini poin Bang. Ini poin. Bukan karena kita itu kemudian mencari menang kalah. Ini poin di dalam kitab saudara. Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan dia akan datang menjadi saksi bagi Bani Israel. Dan ahli kitab tidak ada satupun di antara mereka kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan melengsarkan orang-orang kafir dari penisbahan dirinya sebagai Tuhan.
Ini poin yang ada dalam Al-Quranul Karim yang harus kami pegang erat, bahwasanya kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai saksi, sebagai hakim, itu akan melemparkan orang-orang yang selama ini mendudukkan dia di hadapan Tuhan yang ia ajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan itu sendiri. Layaknya menganggap wakil presiden sebagai presiden itu adalah hal yang memalukan bagi wakil presiden. Layaknya wakil gubernur mendudukkan dia sebagai gubernur di hadapan orang banyak, itu adalah aib yang memalukan bagi presiden, bagi wakil gubernur. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Demikian juga Isa, demikian juga Yesus, malu di hadapan Tuhannya. Wa iskala ya Isa, anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Rabb, ya Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan adalah ani abudullah rabbi wa rabbakum, mengutus aku. Itu final di Islam. Karena itulah bang, saya katakan kepada abang, iblis tidak akan pernah tinggal diam sebelum kita terjerumus menjadikan sesuatu yang sesat itu sebagai sesuatu yang benar. Kenapa? Karena sesuatu yang sesat itu biasa dibungkus dengan kebenaran. Poinnya kemudian adalah pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin kemudian menghinakan dirinya menjadi makhluk. Itu dulu. Saya kira demikian dari saya sebagai penutup. Silakan Bang Handi dilanjutkan. Nanti kalau saya masih dibutuhkan, ya, insya Allah saya akan memberikan. Enggak. Kalau saya masih dibutuhkan, enggak bang. Kalau saya masih dibutuhkan, saya akan masih komen. Tapi saya hargai ada abang saya di sini, Bang Handi. Silakan. Bentar begini, udah lelah ya, udah lelah. Oke, gini maksud saya. Saya tidak akan pernah lelah bang. Sampai saya di alam kubur, sampai sehari sebelum saya meninggal pun saya akan tetap berkhutbah seperti ini. Jangan di-framing Maksudnya lah. begini dia Bang Jum, maksudnya begini, aturan mainnya kan begini. Ini kan mempertanyakan tentang Yesus ya. Oleh karena itu saya punya kewajiban seharusnya untuk menjelaskan. Jangan pertanyaan itu, pernyataan itu mengambang gitu aja. Nanti akhirnya yang mendengarnya itu kan jadi bingung ya toh. Kenapa anak Medan tidak menjawab kan gitu? Nggak enak nanti dengar. Aturan mainnya seperti itu. Ketika ada keimanan saya dipertanyakan, saya hanya harus mengklarifikasi. Oke Bang ya, ini ya. Yesus pernah berkata, siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Siapa yang malu terhadap aku juga akan malu terhadap dia gitu. Abang katakan bahwa kenapa Yesus yang akan datang nanti pada akhir zaman, karena dia ya dituhankan sehingga dia akan meluruskan itu. Kalau narasinya seperti ini, saya rasa di dunia ini banyak yang dituhankan ya, yang bukan Tuhan. Kenapa tidak semuanya itu menjadi hakim untuk meluruskan? Ternyata terbantahkan apa yang abang jawab itu. Ternyata hanya Yesuslah satu-satunya yang akan menjadi hakim yang adil. Walaupun banyak di luar sana, di antah berantah sana, ada Asitores, ada Baal dan lain sebagainya yang dituhankan. Kenapa dia tidak turun ke dunia untuk meluruskan bahwa dia bukan Tuhan? Terbantahkan Bang ya. Tapi hanya Yesuslah. Kenapa? Kenapa dia datang? Karena mereka tidak menuhankan dia. Ini nanti yang jadi masalahnya. Bukan sebaliknya. Karena orang yang menyangkal dia itulah nanti yang akan ditolaknya. Aku tidak mengenal engkau katanya. Bukan yang menuhankan dia. Kenapa? Karena yang mengikuti dia pasti akan diselamatkannya. Karena yang mengakui dia tidak akan disangkalnya ya. Gitu. Jadi sudah jelas Bang ya. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, kan sudah saya ulangi tadi. Itulah buktinya bahwa Yesus dan Bapa itu satu kesatuan, esa di dalam Tuhan. Sehingga Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapa juga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa logosnya, tanpa firmannya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menciptakan sesuatu tanpa berfirman? Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang berkehendak, yang berfirman, dan yang hidup. Tetapi kalau konsep ketuhanan orang lainnya beda ya, saya nggak bisa masuk ke ranah itu gitu loh. Artinya kami itu punya Tuhan yang berkehendak, yang memiliki kekuatan, pengetahuan atau logos atau firman, dan yang hidup, Roh Kudus. Jadi jelas Bang, clear ya. Oleh karena itu nanti begitu. Kalau kira-kira nanti mau bertanya ya pahami dulu konsep ketuhanan Kristen bagaimana. Tapi kalau abang penggal-penggal abang nggak terima, ya tentu nanti diskusinya akan tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, saya rasa itu ya Bang ya, sudah jelas ya. Bahwa konsep ketuhanan Kristen itu adalah esa. Esanya itu ilmunya untuk mempelajari esa itu adalah Trinitas. Mungkin di dalam Islam ada istilah tauhid ya.
untuk mempelajari tentang keesaan Tuhan itu. Di dalam Kristen ada ilmunya namanya Trinitas. Itulah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan, ya. Oleh karena itu saya rasa kalau memang Bang Juma mau istirahat, saya juga tidak bisa menahan. Ya, saya berterima kasih ya atas diskusi yang panjang lebar ini. Saya berterima kasih. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini saya semakin tercerahkan. Kemudian saya bisa diberi kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan teman-teman Islam tentang konsep kekristenan, ya, tentang konsep ketuhanan di dalam Kristenan. Tetapi apapun penjelasan saya, lebih kurangnya ya tentu saya bukanlah ahlinya dalam hal ini. Saya hanya belajar, kadang-kadang